Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Teman-teman masih ingat kisah Rusin? Kalau teman-teman belum ingat, linknya ada di atas sini ya. Teman-teman bisa klik dulu biar tahu kisahnya supaya runtut ya, atau jelas alurnya, atau teman-teman yang masih ingat langsung aja. Oke, sebelum kita masuk ke bagian ini, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Penasaran dengan babak kedua cerita Rusin? Jujur ya, penulis tidak serta-merta mengalami langsung hal-hal yang ditulis saat ini. Cerita didapat dari salah seorang yang mengetahui persis kejadian tersebut dan memiliki akses kepada orang terdekat pemilik cerita. Rusin hanya sebuah nama, tak ada makna khusus di dalamnya. Rusin merupakan seorang anak ke-12 sekaligus anak pertama yang dilahirkan seorang wanita yang memiliki garis hidup tak seperti orang kebanyakan. Sebelum melanjutkan cerita, penulis memohon maaf ya apabila tulisan ini tak akan terfokus pada Rusin. Namun, ke tokoh-tokoh lain yang menurut penulis kisahnya juga patut untuk diceritakan. Seperti di awal, udah saya ingatkan, ada baiknya berdoa dahulu ya sebelum kita mulai menyimaknya. Torok nyawa. Angin bertiup kencang. Langit dipenuhi warna kelabu. Daun-daun berguguran ke tanah di sore yang mendung itu. Rontokan daun kering mengisi seluruh halaman rumah. Rumah yang terlihat tua. Nampaknya Juni. Juni belum pernah merenovasinya sejak pertama mendiami rumah itu lagi. "Jun, wes mateng. Ayo maem," teriak temannya dari dalam rumah. Juni yang sedang duduk melamun di teras tersadar oleh teriakan temannya itu. Ia bergegas masuk. Kini hidup mereka berdua telah berubah, aman dari gangguan makhluk-makhluk di sana. Bukan benar-benar aman, sebenarnya makhluk itu hanya tak dapat mencium bau manusia dari tubuh kedua gadis itu. Namun bukan berarti tak pernah ada lagi kejadian aneh di rumah tersebut. Hanya saja mereka harus mengasuhkannya. Ya, setidaknya mereka bisa bertahan untuk saat ini. Namun tiada yang tahu kejadian apa saja yang akan menyambut mereka ke depannya. Pagi ini mereka bersiap untuk berangkat ke kampus seperti biasa. Dalam perjalanan, handphone Juni berdering. Ia pun segera menepikan mobilnya sejenak. "Halo Jun, ini Mbak Novi. Mbak sama masmu mau main ke sana sama keponakan kamu yang lucu ini," ucap perempuan dalam telepon. Ternyata telepon dari kakak tiri Juni yang mengabari bahwa ia akan berkunjung. "Iya Mbak, nanti tinggal masuk rumah aja. Kunci ada di bawah pot bunga, dekat pintu." "Juni mau kuliah dulu." "Juni udah pulang kok, nanti jam 3 sore. "Oke Jun," jawab singkat dari kakaknya. Juni yang akan ke kampus kembali melanjutkan perjalanan. Di ruang kelas, tiba-tiba handphone Juni berdering. Terlihat panggilan suara dari Mbak Novi. "Jun, Mbak wes tekan ki. Mengko aku nginep sewengi ya nduk," ucap seorang perempuan dalam telepon. "Nggih Mbak, mboten napa-napa. Dadi rame kan omahe lek ana sampean," jawab Juni, dan telepon pun langsung terputus. Mungkin karena sinyal di rumahnya susah. "Sep, Mbak Yuku mbek bojone karo anake kate nginep sedina, gak apa-apa kan?" tanya Juni pada wanita di sebelahnya, Septi. "Gak apa-apa lah Jun." "Oh iya, tapi aku lali durung kondo no awakmu ya. Nek aku
arep bali omah sik. Soale wong tuaku kangen nih. Wes 3 sasi aku durung mantuk. Jelas Septi tiba-tiba. Juni terdiam sejenak menatapnya. Nampaknya Septi tahu betul apa yang ada dalam benak Juni saat itu. Gak apa-apa Jun, bismillah. Kalau ada apa-apa tinggal ngabarin aku. Apa-apa Adi, lanjutnya kembali. Gadis Malang itu berusaha terlihat baik-baik saja. Maklum, ia merasa selama ini sudah terlalu banyak merepotkan temannya itu. Iyo Sep, gak apa-apa kok. Aku gak wedi apa meneh ono Mbak Novi nok kene. Jelas Juni pada Septi untuk menyembunyikan rasa khawatirnya. Sore itu pun Juni mengantar Septi menuju halte bus. Tepat saat sampai sana, bus yang akan Septi tumpangi tengah singgah di halte tersebut. Septi berpamitan untuk yang terakhir. Jun, aku mantuk sih ya, ojo telat maem. Ucap Septi sembari memeluknya sejenak. Iya, awakmu yo sing hati-hati. Mereka berdua berpisah di sini. Temannya itu segera naik ke dalam bus tersebut. Setelahnya, ia pun kembali ke dalam mobil miliknya yang terparkir di dekat sana. Mengingat sore mulai menjelang, ia pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. 30 menit perjalanan Juni lalui, sampailah kini mobilnya memasuki halaman rumah tua kediamannya. Dek, lihat itu, Tante Juni pulang, ucap seorang wanita berambut pendek yang tengah menggendong anaknya yang sedari tadi bermain di tanah. Seorang balita yang sangat cantik. Anak itu nampak girang melihat Juni menghampirinya. Ende, ucapnya belum lancar bicara. Ia cekikikan saat Juni cium pipinya. Mandy ikut Tante Cini, ajak Juni. Ia segera menyodorkan tubuhnya dan berpindah ke dekapan Juni dari tangan ibunya. Juni lalu mengulurkan tangan, mencium punggung tangan kakak perempuannya itu, Mbak Novi. Kok suimen toh dek? Mau jari arep mantuk jam 3, keluh kakaknya. Sepurane Mbak, mau aku leren ngeterke kancaku sik sing bendinane ngancani aku nek omah kene, dheweke arep bali kampung. Loh, koncomu ana sing manggon kene ta? Sopo nduk? Koncoku kuliah Mbak, jenenge Septi. Novi hanya manggut-manggut. Yo wes, ayo mlebu Mbak, wes surup, ajak Juni pada kakaknya. Mereka bertiga pun masuk. Mary masih dalam gendongan Juni. Terlihat seseorang laki-laki tengah duduk di kasur lantai sambil menyantap makanan dalam piring yang ada di tangannya. Assalamualaikum, ucap mereka serentak. Ya, ujar Mary sambil tersenyum mengarahkan telunjuknya ke arah pria itu. Waalaikumsalam. Loh Jun, udah pulang? Kata laki-laki itu yang kini menengok ke arah Juni. Iya mas, baru nyampe. Maaf ya, malah gak bisa nyambut kalian gara-gara aku pulangnya kesorean. Juni melangkahkan kakinya mendekat ke arah orang itu. Mereka bersalaman. Kayak siapa aja pakai acara disambut Jun. Dia mengelus rambut Juni selayaknya ayahnya sendiri. Mary meminta turun dari pangkuan Juni. Nampaknya ia ingin bermain bersama ayahnya. Jun, ndang cepet aduso, terus maem, Mbak mau wes masak, perintah kakak Juni yang menyusul putrinya duduk di sebelah suaminya itu. Nggih Mbak, dirinya mengiyakannya dan segera menuju kamar untuk menaruh barang-barang bawaannya tadi. Sejujurnya, dalam benak Juni saat ini dipenuhi kekhawatiran. Ia takut kalau sampai terjadi hal buruk menimpa keluarganya. Jelas ia sangat paham situasi ini. Namun semoga saja Pak Adi dulu sudah menutup akses bagi semua makhluk itu agar tidak mencelakai orang-orang yang ada di situ, harapnya. Setelah selesai merapikan barang, ia meraih handuk yang ada di gantungan di balik pintu kamar. Setelahnya menuju kamar mandi. Tak memakan waktu lama untuk mandi dan berpakaian, Juni berjalan kembali ke arah dapur. Maklum, dari pagi ia belum sempat sarapan. Mumpung Mbak Novi mengatakan bahwa sudah masak, ia pun bersemangat untuk segera mengisi perutnya yang mulai protes kelaparan itu. Masak apa ya Mbak Novi tadi? Gumamnya sambil membuka tudung saji di meja makan. Selera makan yang menumbuk tadi seketika hilang. Makanan yang baru saja dimasak oleh kakaknya terlihat basi berjamur dan
dipenuhi oleh belatung. Setan keparat, wis mulai maneh wae. Perlahan umpatnya geram. Perasaan Juni mulai tak nyaman, bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang keluarganya yang bisa saja tidak betah tinggal di sini. Segera ia ambil makanan itu dan dibuangnya di dekat pohon asem belakang rumah. Memang disitulah tempat membuang sampah. Beberapa hari sekali ia beserta Septi rutin membakarnya. Ia kembali ke dapur, mengambil bahan seadanya dari kulkas dan mulai memasak. "Wes maem Jun?" tanya Mbak Novi menghampiri Juni. "Empun Mbak, sepurane. Mau masakane sampean tak buak, kelebonan cecek ya Mbak," jawabnya pada Novi. Ya, lebih baik ia menutupinya dengan alasan tersebut, pikir Juni. "Ya, padahal wis tak tutup rapet loh," jawab kakaknya kecewa. Suara decit lantai kayu terdengar. Langkah kaki seseorang mendekat menuju ke arah mereka berdua. "Ada apa, Dek?" tanya Agus pada Novi istrinya. "Gak apa-apa Mas, si Juni tadi gak sempat makan masakan aku. Soalnya ada cicak masuk ke dalam makanannya," jelas kakak Juni pada suaminya. "Oh, kirain apaan? Ya udah, nanti sore kita ke supermarket belanja bahan makanan ya, sama beli popoknya Mary," ajak Agus sambil membuka kulkas untuk mengambil minum. "Aku mau mandi dulu ya Mas. Jun, tolong jagain Mary bentar ya," ucap Novi. "Iya Mbak, aku ke depan kalau gitu," jawab Juni langsung berjalan ke depan. "Mary, main sama tante yuk," teriaknya dari kejauhan sebelum sampai di ruang tamu. "Mer," panggilnya kembali. Kosong, keponakannya tidak berada di sana. Mary lagi ngumpet ya," ucap Juni lagi. Tiada jawaban. "Di mana Mary?" Juni memutari seluruh ruang depan, mencari ke setiap sudut bahkan sampai ke bawah meja dan kursi. Ia berusaha tenang dan tetap mencarinya. Di teras dan halaman depan pun tidak ada. Ia pun mencari ke sebelah rumah. Mungkin saja Mary berjalan sendiri keluar rumah, namun nihil. Juni segera berlari masuk rumah untuk mengambil kunci mobil. Ceklek, bunyi pintu mobil terbuka. Seluruh tempat di mobilnya, mobil kakaknya pun telah ia periksa, namun Mary tiada di sana. Ia melangkah kembali ke rumah dengan terburu. Di dapur, nampak kakak iparnya tengah duduk di ambang pintu belakang yang terbuka. "Mas, Mary nggak ada Mas," ucap Juni setengah berteriak. Karena panik, jelas saja Agus terkejut dengan suara Juni. Untuk beberapa saat, dia mengamati Juni yang terengah-engah karena berlarian ke sana kemari mencari Mary. "Hah? Ada kok tadi di depan," ucap Agus mengernyitkan dahinya. Agus segera berlari ke depan untuk memastikan ucapan adik iparnya itu. "Oh no, Dek, kok podo gedak-gedakan?" tanya Novi yang baru saja keluar dari kamar mandi pada Juni. Ia melirik Agus yang berlari. "Mary gak ono Mbak," tegas Juni yang berusaha menahan tangis. Mata Novi membelalak. Ia segera melempar baju kotornya ke lantai dan menyusul suaminya ke depan. Juni lanjut mencari Mary di bagian belakang rumah. Tiada yang berbeda di sini, hanya kepulan asap yang mengepul tebal di tempat pembakaran sampah. Nampaknya tadi Agus, kakak iparnya lah yang menyalakan apinya. "Mer, ini tante, Mary, keluar nak, tante mohon," teriak Juni di sekeliling halaman belakang. Namun sunyi, tak ada jawaban. Tiba-tiba, Juni!" teriak kakaknya dari depan terdengar olehnya. Juni menghampirinya segera. "Mbak pripun?" tanya Juni. Mata kakak perempuannya itu nampak berlinang air mata. Ia menangis kebingungan mencari putrinya. "Kasih masmu nomor polsek dekat sini," perintahnya padaku. Badan Juni berkeringat dingin. Ia sangat tahu bahwa memanggil polisi hanya akan membuat masalah ini semakin diketahui banyak orang. Dan jika memang firasatnya benar, artinya polisi tak akan dapat membantu menyelesaikan situasi ini. Bahkan mustahil untuk menemukan Mary. Badan Juni berkeringat dingin. Ia sangat tahu bahwa memanggil polisi hanya akan membuat masalah ini semakin diketahui banyak orang. Dan jika memang firasatnya benar, artinya polisi tak akan dapat membantu menyelesaikan situasi ini. Bahkan mustahil untuk menemukan Mary. "Jangan Mas, Mbak, Juni mohon jangan libatin polisi kali ini," gadis itu memohon pada mereka. "Gila ya kamu Jun, keponakan kamu hilang tapi kamu ngelarang kita lapor polisi," bentak Agus yang terlihat kesal pada adik iparnya. "Bukan gitu Mas," belum sempat Juni menyelesaikan, mereka berdua sudah sangat emosi. "Gak waras ya kamu,
Atau jangan-jangan kamu yang nyuruh orang buat nyulik Mary? Kamu mau jual Mary? Berondong Novi mencecarnya dengan pertanyaan. Bukan gitu mbak, maafin Juni. Juni gak ngasih tahu dari awal ke kalian. Ia meraih tangan kakaknya dengan gemetar. Sebenarnya rumah ini gak aman buat kalian. Maaf Juni gak jujur. Juni yakin Mbak Novi paham apa yang Juni maksud. Lanjut Juni. Kakak perempuannya itu ternyata kaget. Ia langsung terduduk lemas di lantai. Di sini tangis Juni mulai pecah. Kalian bicarain apa sih sebenarnya? Aku gak peduli. Pokoknya sekarang kita harus lapor polisi. Bentak Agus kembali pada mereka berdua. Jangan mas. Juni tahu orang yang mungkin lebih bisa bantuin kita buat nemuin Mary. Juni mohon mas. Ucap Juni memohon pada iparnya sambil terus menangis sesenggukan. Agus nampak tak mempercayainya. Ia segera meraih kunci mobilnya dan hendak pergi. Namun kakak Juni menghentikan suaminya itu. Kita coba dulu mas. Kasih Juni kesempatan. Pinta Novi. Ya, kakak ipar Juni adalah orang yang sangat-sangat tidak mempercayai hal klinik semacam itu. Tapi kali ini mau tak mau, ia harus mau mengalah dan mencoba mengerti pada situasi. Gadis itu segera menghubungi orang yang dimaksudkan tadi. Orang itu, orang yang menolongnya dulu, Pak Adi. Sayangnya malam ini Pak Adi tak dapat langsung kemari. Ia masih di luar kota mengurus seseorang yang juga membutuhkan bantuannya. Mungkin esok ia baru akan datang. Novi terlihat lesu menunduk di tepian kursi. Ia kebingungan tak tahu harus berbuat apa. Juni berinisiatif untuk meminta bantuan pada orang-orang terdekatnya. Ia mendatangi rumah Mei dan Febri, menceritakan keadaannya, dan meminta tolong pada mereka untuk membantu. Tentu saja, mereka sangat antusias membantu. Di dalam lubuk hati Juni, terkadang ia merasa semalang apapun garis hidupnya itu, setidaknya ada orang-orang seperti mereka yang membuat hidupnya sedikit lebih bermakna. Assalamualaikum. Mereka semua berdatangan ke rumah itu. Ibu Mei dan Ibu Febri yang baru saja masuk langsung menghampiri Novi dan duduk di sisinya sambil merangkul tubuhnya. Sabar ya Nduk. Insya Allah anakmu bakal ketemu. Dulu kita semua juga sudah pernah menghadapi kejadian mengerikan kayak gini. Buka Ibu Febri. Novi nampak menengok ke arahnya. Nggih mbak, dikuatke nggih hatine. Awake dhewe golek solusine bareng-bareng, saut Ibu Mei dengan mata berkaca-kaca. Memang Ibu Mei persis seperti Juni. Ia adalah orang yang sangat sensitif, mudah sekali untuk menangis. Jun, panggil Agus padanya. Juni mendekat padanya. Nampaknya ada yang ingin dia tanyakan pada iparnya itu. Mereka siapa? Kenapa kamu manggil mereka ke sini? Tanyanya setengah berbisik. Ia bertanya tanpa menatap Juni. Matanya tertuju pada Mei dan Febri yang mencoba mengulangi tindakan Juni tadi sore, mencari Mary di seluruh area rumah. Mereka orang-orang yang dulu diamanahin bapak buat jagaku mas. Mereka seperti keluargaku, lebih dari keluargaku sendiri. Sejak almarhum bapak pergi dan aku pindah ke sini, mereka yang ngurus aku. Jelas Juni. Kakak iparnya itu nampak memproses ucapan Juni. Dia menatap heran. Mungkin dia bingung kenapa Juni membandingkan keluarganya sendiri dengan orang-orang itu. Lelah, gadis itu melangkah pergi, menghampiri Mei dan Febri. Mei menariknya lebih dekat. Ia membisikkan sesuatu. Mbak Yumu, karo masmu Ipe durung ngerti ta masalah kededen biyeniko? Tanya Mei penasaran. Dia menggeleng pada sahabatnya. Mei hanya manggut-manggut. Yang dimaksud Mei adalah saat dimana awal teror yang menimpa mereka. Febri menatap Juni tanpa henti. Bahkan saat gadis itu balik menatapnya, ia pun tak segan-segan tetap memandanginya tanpa berpaling. Ono opo Feb? Tanya Juni tiba-tiba. Ia hanya tersenyum. Saat ia akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba ayah Mei dan Febri datang. Mereka semua sepakat untuk menginap di sini malam ini. Malam mulai larut. Mau tak mau, mereka harus bersabar menunggu hingga esok hari.
Novi terus saja menangis, sedangkan Agus hanya bisa tertunduk putus asa. Ketiga anak muda itu menggelar karpet di lantai untuk semua orang beristirahat. Kakak Junila yang lebih dulu merebahkan dirinya di sana sambil terus mengalir air dari matanya. "Dek, kamu tidur ya, istirahat. Besok kita cari anak kita," ucap Agus yang membawakan selimut untuk istrinya. Ia menyelimuti Novi yang berusaha menutup mata. Nafasnya yang tidak teratur karena sesenggukan masih terdengar jelas. Terlihat Juni membuatkan kopi untuk Febri, ayahnya beserta ayah Mei. Nampaknya mereka sepakat untuk tetap berjaga. Mei, Ibu Mei dan Ibu Febri, mereka bertiga mengaji di sudut ruang tamu. Entah sudah berapa lama mereka melakukannya. Tak terasa jam telah menunjukkan pukul 1 malam. Novi telah terlelap setelah lelah menangis berjam-jam. Begitu pula dengan suaminya. Agus tak sengaja tertidur di kursi. Nampaknya mereka berdua sangat nyenyak. Saat itu pula Juni tengah duduk dan mengobrol bersama Febri di depan TV. "Awamu gak apa-apa?" Celutuknya tiba-tiba. Entah apa yang membuatnya tiba-tiba menanyakan keadaan Juni. Gadis itu mengangguk berat. "Lah awakmu gak odita turu kene meneh?" ucapnya gantian. Ia hanya tersenyum tanpa menatap Juni. Pandangannya tersebar entah kenapa. Pandangannya tersebar entah kemana. Ono sing luwih penting ketimbang wedi. Manungsa wajar duwe rasa wedi. Sing gak wajar lek sing mbok wedeni nrimo urusan ngene iki. Aku pasrah. Iji ono Gusti Allah. Jelasnya kini. Dari raut wajah Juni nampak jelas ia semakin penasaran dengan apa yang Febri pikirkan. Satu lagi yang paling mengganggu pikirannya. Kemanakah Sukma teman lelakinya itu dibawa mereka pergi? Pada malam itu, dia masih mengingat jelas gangguan mengerikan yang mereka terima. Belum sempat mulutnya bertanya, telinga mereka mendengar suara rintihan tangis seseorang. Juni memutar badan, mencari asal suara. Ternyata Novi. Ia menangis merintih dan sesekali tertawa, dan dengan mata yang tetap terpejam tiba-tiba tubuhnya terangkat ke atas. Ya, seperti melayang. Mereka semua terkejut melihat hal itu. Apa-apaan ini semua? Tak pernah sekalipun ia bayangkan kejadian seperti ini akan benar-benar terjadi terus-menerus dalam hidupnya. Tubuh kakaknya masih saja melayang, seperti ada sesuatu yang menariknya dari atas. Mulutnya bergerak-gerak, bergantian antara menangis merintih dan tertawa. Ibu Mei dan Ibu Febri menjerit ketakutan karenanya. Gadis itu dengan spontan berdiri dan berniat lari mendekati tubuh kakaknya yang kerasukan. Namun ia justru tersungkur-sungkur beberapa kali. Tubuhnya nampak seakan susah untuk digerakkan normal. Febri membantunya berdiri dan mereka berdua segera meraih tubuh Novi. Berusaha sekuat tenaga menariknya kembali berbaring di lantai. Namun ia justru berteriak sangat kencang hingga membuat semua orang kebingungan. Agus terkejut. Ia terbangun karena suara jeritan istrinya itu. Ia mengusap-usap matanya sebelum melihat jelas dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya sedang melayang. Sungguh keras kepala jika ia tetap tidak mau mempercayai bahwa hal-hal gaib benar adanya. Novi. Ia tergagap-gagap kebingungan dengan situasi itu. Bukannya mendekat, ia justru beriksut mundur. Ketakutan apa yang dilihatnya? Bapak-bapak memegangi Mas Agus, menenangkannya yang begitu syok. "Piye iki, Feb?" tanya Juni gugup. "Aku ora ngerti, iki kudu digapakne cek mudun," jawab Febri yang ternyata sama-sama gugup. Kakak Juni kembali menjerit. Badannya bergerak tak beraturan dan air liur mulai mengalir keluar dari mulutnya. Mulut itu terbuka sangat lebar, memuntahkan air liur dari dalam sana. Namun anehnya matanya masih saja terpejam. Malam itu mereka kalang kabut. Apalagi tiada seorang pun yang mempunyai kemampuan spiritual untuk menangani hal ini. Ketika Juni mencoba untuk membangunkan saudara perempuannya, kakaknya itu benar-benar berhasil bangun. Namun dengan sekejap ia berubah mengerikan. Matanya melotot menatap adiknya dan badannya meronta-ronta, berusaha untuk menggigit lengan Juni. Ibu Mei menyobek mukena yang digunakannya.
Selembar kain itu ia gunakan untuk menyumpal mulut Mbak Novi yang terus saja mengerang dan berliur. Bismillahirrahmanirrahim. Sepurane ibu ya nduk, ucapnya yang sebenarnya tidak tega melakukan itu. Pak Le, Pak D, nyuwun tulung, Juni pun boten kiat, ucap Juni pada ayah Mei dan ayah Febri. Rasanya tubuh kakak Juni itu seperti makin ditarik ke atas. Juni dan Febri yang berusaha menahannya mulai kewalahan. Ia menyerah. Tenaganya tak kuat lagi menghadapi kakaknya. Ketika ia melepaskan tubuh itu, tiba-tiba semuanya berakhir. Tubuh kakaknya kembali jatuh ke tanah dengan sendirinya. Bahkan Pak Le dan Pak D belum sempat meraihnya. Kedebuk! Suara badan itu membentur lantai kayu. Astagfirullahaladzim! Teriak mereka yang terkejut. Mas Agus masih meringkuk di sudut ruangan, merengkuh seluruh ketakutannya. Adik iparnya sebenarnya merasa prihatin, namun secara bersamaan hilang simpati padanya. Saat istrinya dalam kondisi yang begitu buruk, dia malah sibuk dengan rasa takutnya sendiri. Ah, payah Agus ini. Ya, lelaki itu sangat rasional. Selama ini baginya dibalik segala hal tak wajar pasti ada penjelasan yang masuk akal. Namun kenyataan yang baru saja ia lihat sangat berbanding terbalik dengan cara otaknya bekerja, hingga membuatnya terdiam kosong. Sesungguhnya Agus sadar adik iparnya sedang berjalan mendekat padanya, namun tubuh yang terkalahkan oleh rasa takut itu tak dapat ia kendalikan secara sempurna. Badannya terus saja gemetar. Agaknya ia tak kuasa melihat istri yang sangat disayanginya tampak mengerikan tadi. Goncangan hebat dari tangan Juni yang mendarat di pundaknya tetap saja tak mampu menyadarkannya. Pandangannya yang tetap mengarah ke bayangan tubuh istrinya yang kini melemas tak berdaya. Tamparan mendarat di pipi Agus. Ia merasakan panas menyayat kulit akibat hal itu. Juni menampar Agus untuk menyadarkannya. Namun, pandangan mata Agus justru mengabur. Dia pingsan dalam posisi meringkuk. Jun, nyaopo masmu kok mbok tempeleng banter yang ngono ngasih semaput? Mei memarahi Juni yang kebingungan saat Agus tergeletak akibat tamparannya tadi. Juni tak segera menjawab. Entah bagaimana perasaannya saat itu, seperti marah, bersalah, juga kebingungan dengan apa yang ia lakukan barusan. Ia tak mengerti karena tak ada alasan yang benar untuk menampar saudara iparnya itu. Tubuh Novi telah diselimuti kembali oleh Bude dan Bule, Ibu Febri dan Ibu Mei ya. Mereka membersihkan peluh dan liur dari tubuh kakak Juni itu. Pak D dan Pak Le, ayah Febri dan ayah Mei, beserta Febri diminta oleh Bude untuk keluar ke atas dulu karena mereka akan mengganti pakaian Mbak Novi. Mei, tolong godoke banyu ya nduk, kanggo nyibini Mbak Novi, perintah Ibu Mei pada anaknya. Nggih Bu, sekedap, jawab Mei sembari membantu Juni membenarkan posisi kakak iparnya yang tak sadarkan diri. Setelahnya, ia segera mengerjakan apa yang ibunya perintahkan. Ia merebus air di dapur sendirian. Bulu kuduk Mei tiba-tiba berdiri. Ia merasa ada beberapa pasang mata tengah mengawasinya dari kejauhan. Dia menoleh. Tak ada siapapun di sekelilingnya. Mei tetap berdiri di depan kompor, menunggu air busanya mendidih. Dia melirik bergantian ke setiap sudut matanya tanpa harus menoleh. Rasa takut memenuhi hatinya. Nyala api kompor gas itu kini telah ia padamkan. Ia berjalan menuju kamar mandi. Di sana terdapat ember kosong yang akan ia isi dengan air dingin dari bak mandi. Tak perlu lama, ia segera menggayung air di bak itu untuk dipindahkan ke ember. Namun, ia masih saja merasa bahwa ada seseorang di dekatnya. Dia mendengar decit dari lantai kayu rumah Juni. Seperti ada beberapa anak yang tengah berlarian di atasnya. Mei paham mereka siapa. Bahkan kini ia telah mengetahui sebagian kisah dari rumah tua ini. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan imajinasinya akan masa lalu yang hanya pernah ia dengar dari mulut Pak Adi dulu. Jangan ganggu aku, ucap Mei memupuk keberaniannya. Setelah mengisi setengah air dingin ke dalam ember itu, ia menuangkan air mendidih tadi ke dalamnya, mencampurnya lalu dibawanya ke depan. Niki Bu, katanya sambil meletakkan ember penuh air itu di dekat Novi yang tergolek lemas. Dia melihat ibunya dan Ibu Febri bersama melepasi satu persatu pakaian Novi. Juni yang sedari tadi duduk mematung beranjak pergi menuju kamarnya. Ia membaringkan tubuhnya di sana. Mei perlahan mengekorinya, menengok apa yang Juni lakukan.
Dadanya merasa sesak melihat sahabatnya yang selalu tertimpa nasib buruk itu. Nampaknya Juni sedang tidak baik-baik saja. Pastilah, takkan ada orang yang tetap baik-baik saja jika harus menjalani kisah hidup seperti Juni. Dia mencoba untuk menutup matanya, namun pikirannya justru melayang-layang. Dia memikirkan bagaimana cara Pak Adi melindunginya dulu dari para penghuni rumah itu. Bagaimana mereka tak dapat merasakan kehadiran Juni dan tak dapat lagi menampakkan diri padanya. Dia tahu betul semua hal berawal dari sebab dan melahirkan akibat. Dia tahu dahulu arwah gentayangan ibunya mengganggu Febri karena kesalahannya, karena ia menyuruh Febri untuk menempati kamar mendiang ibunya. Namun Mbak Novi kali ini tak ada hal yang memungkinkannya untuk menerima perlakuan buruk dari makhluk-makhluk itu, bahkan Mary. Mengapa mereka menculik Mary yang tak paham apa-apa? Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan kisah dari Rusin ini. Gimana keadaan Mary, anak dari kakaknya Juni, Mbak Novi? Akankah Mary akan baik-baik saja? Atau cari tahu di bagian ini ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, tunggu bagian berikutnya.